الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih kita, masuk kepada pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau kemarin kita sudah membahas atau ceritalah, kita sudah mengkaji rukun. Sekarang sunnahnya. Kalau yang rukun berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah di dalam sholat. Yang perlu kita ketahui bersama supaya kita dapat menjalankannya dengan baik. Apa itu sunnah dalam sholat itu? Baik dia perkataan ataupun dia perbuatan yang dimana mendapatkan ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakannya, mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Cuman kita ini kalau berbicara sunnah ini galak ngambil ujungnya wae. Apa ujungnya? Dan tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan punishment bagi yang meninggalkannya. Kalau mak itu Ustaz, kita tidak usah ngawikan, kan katik dosanya juga. Gitu. Kita jarang berpikir ketika berbicara sunnah itu apa yang depannya dapat pahala bagi yang mengerjakan. Kita ngambil ujungnya, karena selalu kita ngambil ujung. Wong Palembang ni hobi ngambil ujung. Jadilah Ustaz, ujung aja lah. Itu kan. Nah, termasuk yang ini ketika sunnah ni ngambil ujungnya juga apa? Yang penting tak berdosa Ustaz. Yang penting tak berdosa. Sunnah juga. Ya tak? Benar tak, Pak? Benar tak? Iya. Jadi tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Dan juga tidak membatalkan sholat ketika juga kita meninggalkannya dengan sengaja. Jika kita meninggalkannya dengan sengaja, juga tidak sampai membatalkan sholat. Nah, sunnah menurut mazhab Hanafi dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara yang apa? Muwadhabah atau muwadhibah. Itu rajin, tekun, artinya Nabi sering mengerjakannya. Itu yang namanya sunnah. Dan Nabi tidak meninggalkannya kecuali uzur. Nah, ini kalau Nabi. Jadi yang dikatakan sunnah itu menurut mazhab Hanafi, yang apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara tekun, rajin dilakukannya, dan ketika beliau melakukan ini tidak ditinggalkan kecuali beliau dalam kondisi uzur. Arti memang tidak baca beliau nak melakukannya. Baru itu yang dimaksud dengan sunnah. Kalau tadi kita sebaliknya kan. Menpacak tinggalkan Ustaz, tertinggalkan. Itu yang lebih ini gitu kan. Nah, kalau Nabi, kalau pacak digawikan, nah tak pacak nah baru tinggalkan. Nah, dan salat ini memiliki menurut mazhab Hanafi ada sunnah-sunnahnya, ada juga adab-adabnya. Ada sunnah-sunnah salat, ada juga adab-adab salat. Kalau adab katanya apa? Tadi sunnah ya.
Sunnah menurut mazhab Hanafi tadi dikatakan begitu. Kalau adab itu apa yang katanya? Yang apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali, marratan atau marratain, sekali atau dua kali dilakukan Nabi, maka ini disebut dengan adab. Disebut dengan adab. Walam yuwadhib alaihi, dan dia tidak tekun, tidak rajin melaksanakannya ini. Ini adab menurut mazhab Hanafi. Artinya tetap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Seperti menambah bacaan tasbih pada saat ruku dan sujud. Berapa yang ditambahnya? Sampai 3 kali. Sampai tiga kali. Atau juga menambah bacaan yang disunnahkan. Nah, ini yang dilakukan Nabi sekali-sekali baik. Artinya tidak rutin Nabi lakukan. Itu disebut dengan adab. Tapi kalau dia sunnah, artinya rutin dilakukan Nabi, hanya ditinggalkan ketika beliau uzur, ketika beliau uzur. Kalau kita ni lapang tidak digawekan, apalagi uzur. Ya tak? Contohnya apa? Tidak usah banyak-banyak mengucapkan amin begitu saro kan. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Kati suara amin. Karena imam pakai mikrofon, jadi suara imam bisa. Amin katamu. Yang lainnya kami dalam hati baik Ustaz. Nah, dalam hati, bukan tak maco juga, cuman dalam hati. Mana gitu yang amin nyebut amin dalam hati tak? Jadi Allah juga ngabulkannya, sudah dikabulkan, cuman dalam hati juga. Dan sunnah atau adab itu menurut mazhab Hanafi dunal wajib, bukan yang wajib. Bukan yang wajib. Kenapa? Karena kalau yang wajib di dalam solat itu, maka solatnya tidak sah tanpa hal tersebut. Maka ketika dia meninggalkannya, maka mereka dia wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Kemudian wa dzakaru lis-shalah 51 sunnah. Jadi menurut mazhab Hanafi, sunnah itu dalam solat ada berapa? Ada 51. 51. Adab ada 7. 51 sunnah. Kita yang sunnah yang ini banyak tak dikerjakan. Tadi dengan dalil sunnah juga Ustaz. Ya tak? Jadi dengan dalilnya cuma itu baik dalilnya, tak perlu banyak. Nah, sekarang mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki di dalam solat itu ada berapa? Ada 14 sunnah katanya. Ada 48 adab. Ada 14 sunnah, 48 adab. Sunnah menurut mereka apa katanya? Ma talabahu syar' wa akkada amruhu wa 'azzama qadruhu wa azharahu fil jamaah. Jadi segala sesuatu yang diharuskan oleh syariat, ya, kemudian yang juga dikuatkan untuk dilakukan, kemudian ketetapannya ini juga diharuskan, ya, dan itu ditunjukkan di dalam jamaah. Nah, apa katanya? Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Sama sebenarnya arti secara keseluruhan pendapat bahwa sunnah itu dapat pahala bagi yang mengerjakan,
tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan iqab atau punishment bagi yang meninggalkannya. Seperti apa? Salat witir, salat apalagi salat Id. Nah, itu namanya sunnah. Kalau dia adab atau mandub, apa kalau mandub katanya? Sama yang harus dilakukan oleh syariat atau syariat yang menentukan, mengaturnya, tetapi ghairu jazim, tidak harus, tidak mesti. Sifatnya adalah kalau tadi akada, ya harus mau tidak mau untuk dilakukan, tapi kalau dia mandub atau adab itu cuma dia ya nak gawe payu dak sudah gitu kan. Tapi kalau sunnah ini sebenarnya dikuatkan untuk dikerjakan. Walaupun meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, tapi memang kalau pacak sebisa mungkin dikerjakan. Itu namanya sunnah. Kalau dia mandub, artinya tadi, kalau memang kita mampu kerjakan, kerjakan. Tidak mampu sudah. Artinya kelonggarannya lebih ringan ketimbang sunnah. Tetap ketika mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti apa contohnya? Menurut mazhab Maliki seperti sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Karena kita ngambilnya berapa? 2 baik. Ya 2 baik. Ai banyak ni Ustaz, 4 itu 2 baik jadilah. Ya dah. Mana banyak ni itu 4. Lagi zuhurnya 4, setelahnya mungkin 40. Jadi berapa ini? Mana ada 12 rakaat kami dah. Jadilah 2 baik, 2 sebelum, 2 sesudah. Ini kadang-kadang kejar-kejaran nak makan mak mana ya. Seperti apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian dilakukan sujud sahwi, ada 8 sunnah. Apa itu? Surah. Membaca surah itu ketika tidak dibaca, walaupun dia sunnah, menurut mazhab Maliki dia harus sujud sahwi. Ada 8 tempat. Kemudian jahar. Jahar. Yang seharusnya dijaharkan dia sir. Israr, sir berarti kan, lawan dari jahar. Kemudian takbir, ini ada takbir. Kemudian tahmid. Kemudian 2 tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian duduk tasyahud. Duduk tasyahud keduanya. Itu menurut mazhab Maliki, maka dia sujud sahwi. Ketika beberapa 8 poin tadi dia tidak melakukannya, tidak mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Sunnah solat menurut mazhab Syafi'i. Ada 2. Yang pertama adalah ab'ad, yang kedua adalah hayat. Apa itu ab'ad? Ab'ad itu artinya memang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka dia ketika orang itu meninggalkannya, maka dia sujud sahwi. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama dia tasyahud awal. Tasyahud awal. Jadi kalau orang tidak tasyahud awal, kalau dia lupa, maka dia sujud sahwi. Kemudian duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal. Duduknya, bukan tasyahudnya tapi duduk. Karena duduknya itu dihitung. Tasyahudnya lain tasyahud itu bacaan. Maka tadi kan ada
qaul, ada fi'il. Kalau qaul ucapan. Tasyahud itu ucapan atau perbuatan? Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Tasyahud itu adalah ucapan. Yang mana perbuatannya? Duduknya itu. Kenapa? Duduk itu adalah gerakan. Kemudian solawat kepada Nabi ba'da tasyahud. Yang mana solawat kepada Nabi ba'da tasyahud? Setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala. Nah, itulah disebut dengan solawat. Dan itu sunnah, tapi dia kalau tidak melakukannya, ditinggalkannya solawat itu, maka dia sujud sahwi. Menurut mazhab Syafi'i. Kemudian itu salat nabinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya. Nah, ditambah kalimat wa ala alihi setelah tasyahud akhir. Kan kalau tasyahud awal kan cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau dia ditambah wa ala alihi pada saat tasyahud akhir, itu juga kalau tidak dibaca maka dia sujud. Banyak itu dah. Sahwi galau lokal. Apa memang tak dibaca. Memang tak dibaca wa ala alihi tu. Wa ala alihi atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kunut fi subh. Nah, membaca kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, lokak ni banyak tak semayang. Kenapa? Tak hafal kunut, Ustaz. Tak hafal makanya paling lemah itu kalau tak hafal kunut, meloklah ke masjid. Kenapa? Cuma ngamin ke baik. Amin. Amin. Ini tak perlu nak ngapal. Ada nak ngamin tak ngapal. Makanya kalau tidak baca macam kunut sembahyang subuh, datanglah ke masjid. Iya. Ngapa? Cuma ngamin ke baik. Mana ngamin ke belesu? Nak ngapal, panjang Ustaz. Kami inilah cara lah tua ini lah. Ya, kan alasan lah tua tu lah kapan ngapal kan? Iya. Pada suruh ngapal tu selalu alasannya lah tua. Masih muda kemarin tak galak ngapal. Itu. Giliran lah tuanya alasan lah tak kuacak lagi nak ngapal. Tapi tempat kami sana. Bukan. Kalau di sinilah hafal sejak muda. Sejak muda lah hafal. Tapi kapan lah tua lupa. Itu masalahnya. Itu masalahnya tak? Masih muda ngapal lah tua lupa. Nak ngapal lagi sungkan. Kemudian kunut pada saat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Nah, itu dikuatkan di mazhab Syafi'i. Maka ketika ada orang yang meninggalkannya, maka dia sujud sahwi. Jadi ketika witir, ya, di pertengahan terakhir, tapi bukan pertengahan pertama, pertengahan terakhir. Nah, kemudian berdiri untuk kunut itu juga sunnah. Berdirinya, bukan kunutnya, bukan bacanya, tapi berdiri untuk melakukan kunut. Ini bagi yang mampu, ya. Ini bagi yang mampu, yang tidak mampu lain cerita. Ini ceritanya bagi yang mampu kalau ini. Ini maksudnya mampu berdiri, berdiri. Nah, kemudian wasalatu ala nabi.
apa salawat kepada Nabi dan kepada alihi pada saat kapan? Ba'dal kunut, setelah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah itu namanya solawat Nabi setelah kunut. Itu juga hukumnya sunnah atau al-ab'ad menurut mazhab Syafi'i. Dan ketika orang tidak melakukannya, tidak membacanya, maka dia sujud sahwi. Pokoknya kapan begitu terakhir, maka tutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Baru Allahu akbar. Boleh ajmain, boleh. Iya. Ya. Kemudian itu al-ab'ad. Kemudian al-hayat. Al-hayat. Ada 40. Kalau dia ab'ad ada 8. Kalau dia hayat ada 40. Seperti apa contohnya? Tasbih. Itu contohnya baik. Salah satu contohnya seperti apa? Tasbih. Nah, ketika dia tak membaca tasbih, maka dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah atau juga mustahab menurut mazhab Syafi'i, jika ditinggalkan oleh orang yang sholat, maka tak perlu dia mengulang. Ya. Dia tak perlu mengulang setelah dia melakukan fardu yang lain, maka tak perlu mengulang. Contoh, faman tarakat tasyahhudil awal mathalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi lakinnahu yasjudu atau yusjadu lis-sahwi. Barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal contohnya, kemudian dia ingat kapan? Setelah iktidal. Jauh dah. Ingatnya setelah iktidal. Nah, rasanya tadi belum tasyahud awal ini. Nah, maka tak perlu dia ngulang. Tak perlu duduk ngulang tasyahud awal. Tetapi dia sujud sahwi. Sujud sahwi, kagetnya itu. Maka ketika fa'in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi batalat. Nah, batal solatnya. Kalau dia ngulang sengaja dan tahu kalau itu sebenarnya tidak dibolehkan, maka batal solatnya. Batal solat. Nah, kita ulang lagi. Karena agak ku jengok lah sambil ngangguk-ngangguk kalau kan. Iya, mata agak mejam. Ini. Kapan malak ngangguk mata mejam ini antara dua. Apa dia dengar, apa dia tertidur. Iya. Iya, cara ini kan. Kenyang, nah ada snack depan. Kan ada lagi snack ini kan. Snack labis galau dalam depan tu. Makanya ngantuk menyerang. Itu masalah kalau ada snack tu itu. Snack habis matongan ngantuk. Nah, nak kopi pula keluar. Kopi habis tidur pula. Jika dia meninggalkan tasyahud awal atau tertinggal tasyahud awal. Kemudian dia ingat tidak tasyahud awal itu setelah dia i'tidal. Lah tegak rukuk di rakaat ketiga, ya, baru teringat, ikatnya rasanya ini belum tasyahud tadi dah.
Nah, karena merasa belum tasyahud, kita duduk tasyahud. Padahal kita tahu dan kita sengaja melakukannya, bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Kita ngulangnya itu. Nah, karena ketahuan kita tadi dan sengaja kita tadi, maka batal Kenapa? Karena kita tuh cuma disuruh kapan? Sujud sahwi baik kaki setelah sebelum salam. Sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, itu yang disuruhnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namun jika dia mengulangnya karena lupa juga, tidak tahu kalau itu tidak boleh, atau di sini dikatakan bahwa dia sebenarnya sedang dalam solat, maka tidak batal solatnya tadi. Ya, mau tidak tahu lah. Kalau tidak tahu itu apa baik? Ya, kita ni kan tidak tahu itu. Ngapa kau mak ini? Aku tidak tahu nian. Aku tidak tahu nian. Kalau itu bini kawan, nah bukan itu. Solat kita bicara, bukan masalah itu. Solat. Jadi kalau dia tidak tahu, lupa, namun akhirnya dia balik lagi tasyahud awal, nah dia boleh itu karena apa? Karena lupa tadi. Kan tadi tidak boleh tadi kenapa? Karena dia tak tahu dan dia sengaja. Itu. Maka tidak batal. Kemudian tidak batal solatnya, dan ketika itu maka dia harus kembali berdiri segera ketika dia ingat, kemudian sujud sahwi. Ini dilakukan apabila yang solat itu baik dia sebagai imam ataupun solatnya dewean. Nah, makanya sebenarnya kan menjadi imam itu tidak hanya dia fasih bacaan, tetapi juga harus mengerti tentang fiqhus shalah. Kenapa? Karena dia supir. Ini tidak boleh, ini boleh, ini lanjut, ini tidak lanjut. Ini sujud sahwi, ini tidak mesti sujud sahwi. Kalau jangan sampai bingung, rasa nak sujud sahwi, rasa tidak. Makmum tambah bingung. Terserahlah imam lah. Itu ada juga. Karena pernah kejadian Bapak, Ibu ya. Jadi pada saat itu imamnya lupa. Dan dia ini masbuk. Dia tidak tahu kalau imam tadi lupa. Karena dia masbuk. Begitu terakhir imam sujud sahwi. Dia tetap duduk biasa. Setelah sholat dia nanya, Ustaz kami mau mana lah kata tadi. Imam sujud sahwi. Kamu mau mana? Kami duduk. Ngapa? Kami tidak salah. Kami tidak salah jadi kan. Kami tidak salah. Karena dia tidak salah, dia tidak sujud. Padahal kita harus ikut imam. Itu. Melo. Nah, ingat kalau melo itu setelah apa sebelum? Setelah. Itu namanya melo. Ada juga dia berbarengan. Maka kita jelaskan itu tentang jamaah ya. Nah, cuma kita ini baru masuk awal, jadi belum sampai. Makanya harus tetap meloi supaya sampai tadi dia di pembahasan tentang jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah itu seperti apa? Ya. Kemudian jika yang sholat itu sebagai makmum, ya, sebagai makmum. Fa in kana al-musalli ma'muman ada wujuban li mutaba'ati imami. Maka dia ketika dia balik maka dia wajib meloi imam.
Tadi makmum itu wajib melok imam. Karena mutabaah ini, melok ini, ya, sesuatu yang memang diharuskan untuk diikuti. Nah, kalau dia tak melok di sini, dia tak melok, ngulang, sengaja. Nah, ingat, kalimatnya sengaja. Terserah imam lah, nak ngulang nak tidak aku pokok tak nak ngulang. Nah, itu sengaja artinya tak. Dan dia mengetahui itu, sengaja dan mengetahui, maka batal solat makmum tadi. Makmumnya yang batal. Makmumnya yang batal. Jika dia tidak berniat memisahkan di dalam jamaah, artinya masih berniat melok imam, tapi imam ngulang dia tak galak ngulang. Nah itu tadi kan. Maka dia ketika dia tidak berniat untuk memisahkan diri, mufaraqah, ya, maka dia batal. Tapi kalau memang dia berniat mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, maka dia sah. Aku langsung saat mundur aku. Berarti dia memang niat untuk memisah dari jamaah. Jangan kaki jam ini begitu ini melok lagi, jangan. Jadi ketika dia berniat mufaraqah, maka dia tidak batal. Tapi kalau dia tidak berniat mufaraqah, artinya tetap berniat mengikuti imam, maka dia batal salatnya. Tapi kalau ada niatnya tadi, niat mufaraqah, maka tidak batal. Tuh. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menurut mazhab Hambali. Tadi Hanafi sudah, Maliki sudah, Syafi'i sudah, sekarang mazhab Hambali. Yang dikatakan sunnah itu ma laisa bi fardhin, sesuatu yang bukan masuk kategori fardu atau rukun. Ada berapa itu? Ada 2. Ada wajibat, ada sunnah. Ada yang wajib, ada sunnah. Berarti termasuk mengatakan atau menyatakan bahwa fardun dan wajib itu berbeda. Nah, kalau dia wajib, ma tubtilus shalah bi tarkihi amdan wa tusqatu sahwan au jahlan wa yujbir tarkuha sahwan bisujudis sahwi. Jadi maka dia tidak batal sholatnya ketika dia meninggalkannya secara sengaja. Dan dia tidak mesti sujud sahwi apabila dia tidak mengetahuinya. Kemudian diharuskan bagi yang meninggalkannya karena dia kelupaan, maka dia sujud sahwi. Itu yang wajib. Yang wajib menurut mazhab Hambali adalah yang membatalkan sholat ketika orang tersebut meninggalkannya secara sengaja. Batal sholatnya. Itu masuk wajib. Kemudian maka dia tidak sujud sahwi apabila dia tidak tahu. Nah, beda ya antara tidak tahu dengan lupa. Kalau tak tahu berarti dia tak ngerti kalau memang harus sujud sahwi. Tapi kalau lupa, nah sujud sahwi seharusnya. Atau nah harusnya dibaca. Ngapa aku lupa macanya misalnya kan? Nah berarti ini lupa. Kalau tak tahu itu, ngapa kau tak baca? Aku tak tahu kalau itu dibaca. Nah berarti itu tak tahu. Lain antara tidak tahu dengan lupa. Kalau tak tahu maka dia tidak sujud sahwi, tak mesti. Tapi kalau dia lupa dan dia ingat, maka dia sujud sahwi. Nah, yang dikatakan wajib itu ada 8. Ada 8 menurut mazhab Hambali. Yang pertama, takbir.
lil intiqal fi mahallihi. At-takbir lil intiqal fi mahallihi. Takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan setiap gerakan. Ternyata itu masuk kategori wajib. Dia tidak melakukannya. Kalau dia meninggalkan secara sengaja, tak batal solatnya. Apabila dia tidak tahu, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak takbir karena lupa, tidak takbir intikal karena lupa, tidak takbir perpindahan karena dia lupa, pada saat dia ingat maka dia harus sujud sahwi. Menurut mazhab Hambali. Ya. Apa katanya fi mahallihi? Ma baina intiha'il fi'il wa ibtida'il fi'il akhar. Antara berakhirnya perbuatan atau gerakan yang ia lakukan yang sebelumnya atau dengan yang berakhir. Yang awal ataupun yang akhir gerakan. Jadi itu yang pertama. Ya, ketika dia tidak takbir karena dia lupa, nah kelupaannya itu kemudian dia ingat kalau dia lupa takbir, maka dia sujud sahwi. Tapi karena kalau dia tidak tahu, maka dia tidak sujud sahwi. Orang yang meninggalkannya dengan sengaja tidak batal sholatnya, tapi tadi tetap sujud sahwi. Yang meninggalkannya dengan sengaja sujud sahwi juga. Yang kedua, apa itu tasmi'? Apa tasmi'? Sami Allahu liman hamidah. Lil imam. Sami Allahu liman hamidah untuk imam. Menurut mazhab Hambali. Ternyata imamnya lupa. Tiba-tiba tegak baik. Atau galak salah sebut. Apa dia baca? Allahu Akbar. Ada tak main itu? Katik sini tak? Katik dia. Mungkin imam baru itu, imam magang baru. Imam magang. Karena dia salah sebut. Imam magang itu. Bukan makmum yang lupa sami Allah liman hamidah itu, bukan tapi imam. Atau dia munfarid. Apa munfarid? Dia sholat dewean. Lupa sami Allahu liman hamidah. Maka apabila dia meninggalkannya karena sengaja, sujud. Kalau tidak tahu, tak. Yang ketiga tahmid. Yang mana tahmid? Rabbana lakal hamd. Itu masuk imam dan makmum juga yang munfarid. Yang sholatnya sebagai imam, yang sholatnya sebagai makmum, ataupun yang sholatnya dewean. Maka ketika dia lupa, ataupun dia sengaja meninggalkannya, maka sujud. Kemudian tasbih ruku. Tak baca tasbih ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah habis. Panjang pula dia. Ya baru sampai 4 kita. Sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang tentang terkait sunnah di dalam salat. Ya. Baik, kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.